Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, berjumpa kembali bersama saya Apoteker Robin Jini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi praktikum bioteknologi farmasi. Dan pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang pembuatan yogurt plain dengan kombinasi buah segar. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi tersebut, akan lebih baik saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk tujuan praktikum pada kali ini. Jadi, untuk tujuan praktikum pada kali ini, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang yogurt. Jadi, nanti Anda diharapkan setelah melakukan praktikum ini, Anda sudah paham tentang yogurt itu apa, kemudian manfaatnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tujuan praktikumnya adalah mahasiswa dapat mengklasifikasikan macam-macam yogurt. Jadi nanti setelah praktikum ini diharapkan mahasiswa sudah paham bahwa yogurt itu terdiri dari macam-macam apa saja. Dan yang terakhir tentu saja mahasiswa dapat membuat yogurt plain dengan kombinasi buah segar. Oke, mahasiswa sekalian, jadi itu adalah capaian mata kuliah atau tujuan praktikum pada kesempatan kali ini. Baik, mari kita mulai. Berbicara tentang yogurt, apa itu yogurt? Yogurt adalah produk fermentasi berbahan dasar susu. Saya rasa seluruh mahasiswa pasti pernah merasakan yogurt atau setidaknya tahu ya yogurt itu yang seperti apa. Karena sudah banyak sekali produk yogurt yang ada di pasaran. Nah, pertanyaannya untuk pembuatan yogurt ini apa sih yang digunakan sehingga bisa menimbulkan rasa yang khas seperti yang selama ini kita ketahui. Baik, yogurt itu dibuat menggunakan starter ya atau bibit yang mana starter yang digunakan adalah bibit bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, kedua bibit bakteri ini disebut dengan bakteri asam laktat atau disingkat dengan BAL. Nah, kenapa asam laktat? Karena asam laktat dapat merangsang peristaltik dalam saluran pencernaan tubuh manusia sehingga terjadi peningkatan proses pencernaan, penyerapan, pembuangan feses serta pembuangan bakteri ataupun patogen. Jadi asam laktat ini sangat berguna sekali dalam saluran pencernaan manusia. Nah, dengan adanya dua bakteri ini yang akan nantinya menjadi starter atau bibit dari proses pembuatan yogurt. Kemudian, dengan adanya peran dari kedua bakteri ini, juga akan membuat susu yang semula cair maka akan berubah menjadi lebih kental dan rasanya berubah menjadi asam yang khas. Nah, sebagaimana kita ketahui, bakteri akan kesulitan tumbuh atau berkembang biak dalam suasana yang asam dan juga di dalam kondisi atau tekstur yang kental. Nah, maka dari itu kenapa yogurt bentuknya kebanyakan adalah kental dan rasanya adalah asam. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang manfaatnya. Produk yogurt ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi tubuh manusia. Ya, yogurt sangat bermanfaat bagi tubuh, baik untuk memperoleh nilai nutrisi, juga memberikan manfaat kesehatan, terutama bagi pencernaan, di mana bakteri-bakteri yogurt yang masuk akan menyelimuti dinding usus, ya, sehingga dinding usus menjadi asam dan kondisi ini menyebabkan mikroba-mikroba patogen tidak dapat berkembang biak. Selain itu, yogurt juga sangat baik bagi penderita lactose intolerance. Apa itu lactose intolerance? Jadi ini adalah suatu kondisi di mana seorang individu manusia itu susah untuk menerima laktose ya atau laktosa. Dalam bahasa lain, individu tersebut alergi terhadap laktosa. Nah, ini sering sekali dijumpai pada eh, orang dewasa maupun terutama sekali anak-anak. Ya, sehingga banyak beredar di pasaran ada susu yang bebas laktosa. Nah, itu karena tidak setiap individu manusia bisa menerima laktosa dengan baik. Jadi yogurt adalah salah satu solusi ketika seorang manusia atau seorang individu mengalami intoleransi terhadap keberadaan laktosa di dalam tubuhnya. Baik, selanjutnya kita berbicara macam-macam yogurt. Nah, ada dua jenis yogurt yang saat ini umum beredar di pasaran. Yang pertama ada yogurt natural atau disebut dengan yogurt plain. Nah, yogurt ini adalah yogurt yang
tanpa penambahan gula ataupun perasa. Jadi dia benar-benar murni atau alami, natural dari produk susu yang difermentasikan. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk inovasi juga ada fruity yogurt atau yogurt yang sudah dicampur dengan sari buah. Nah, eh, jenis yang kedua ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh manusia untuk bisa meningkatkan cita rasa atau menutupi rasa tidak enak atau rasa asam yang berasal dari yogurt alami. Nah, pada praktikum kali ini ya, kita akan melakukan kombinasi ya. Kita membuat yogurt plain terlebih dahulu, baru kemudian kita akan kombinasi dengan potongan buah segar. Jadi bukan fruity yogurt karena kita tidak mencampurnya dengan sari buah, melainkan yogurt plain atau yogurt yang asli dikombinasikan dengan potongan buah segar. Seperti apa nanti kita akan saksikan. Nah, untuk melakukan pembuatan yogurt plain dengan kombinasi buah tentu saja ada beberapa alat yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kompor, panci, wadah pencampuran, wadah penyimpanan, spatula, pisau, termometer, dan serbet. Kemudian untuk bahannya kita menggunakan susu murni cair sebanyak 1 liter. Kemudian kita juga menyiapkan bibit yogurt sebanyak 80 ml. Kemudian ada susu bubuk sebanyak 27 gram dan potongan buah segar secukupnya. Jadi ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum kali ini. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, selanjutnya kita akan berbicara tentang cara kerja. Bagaimana sih cara kerja dari pembuatan yogurt plain ini? Jadi, mahasiswa sekalian, dari alat-alat yang ada tadi, pertama kali kita harus lakukan adalah mencuci alat tersebut dengan bersih. Ya, tujuannya apa? Tentu saja untuk meningkatkan higienitas dari alat yang kita gunakan. Kemudian setelah itu, setelah alatnya semua bersih, maka alatnya bisa kita gunakan. Yang pertama kali kita lakukan setelah mencucinya adalah memanaskan terlebih dahulu susu murni sampai dengan mendidih ya sambil diaduk. Apa tujuan dilakukan pemanasan ini? Tujuan dilakukan pemanasan ini yaitu untuk memecah ikatan peptida ataupun protein ya di dalam susu. Selain itu, proses pemanasan ini juga berguna untuk membunuh mikroba-mikroba yang mungkin masih terdapat di dalam susu murni tersebut. Ya, jadi itulah alasan kenapa dilakukan pemanasan. Setelah mendidih, kemudian susu tersebut didiamkan sampai dengan suhu 40 derajat Celcius. Nah, alasan kenapa menggunakan 40 derajat Celcius yaitu karena pada suhu 40 derajat Celcius inilah nanti akan optimal terjadinya pertumbuhan bal. Masih ingat bal? Ya, bakteri asam laktat. Jadi bakteri asam laktat tadi, si Lactobacillus dengan Streptococcus tadi akan tumbuh optimal di suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah susu tadi adalah 40 derajat Celcius. Kemudian kita mencampurkan terlebih dahulu susu bubuk dengan starter atau bibit dari yogurt tadi. Nah, kenapa kita perlu menambahkan susu bubuk? Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan cita rasa ya, agar tidak terlalu asam seperti itu. Kemudian dicampur susu bubuk dan starter sampai homogen. Selanjutnya, campuran tersebut baru dimasukkan ke dalam susu hangat tadi atau susu susu yang eh, bersuhu 40 derajat Celcius. Oke. Nah, setelah mencampurkan antara bakteri, maksud saya bibit bakteri, kemudian susu bubuk dan susu cair tadi, maka selanjutnya campuran tersebut dipindahkan ke dalam wadah tertutup dan disimpan di dalam inkubator selama 20 jam. Nah, untuk suhu inkubatornya sendiri itu disetting di antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Ya, biasanya di laboratorium itu terukur 38 derajat Celcius. Ya, itu tidak masalah. Ya, karena itu adalah suhu optimum di mana pertumbuhan bal tadi, bakteri asam laktat tadi akan tumbuh secara optimal. Disimpan selama 20 jam. Ya, kenapa 20 jam? Ya, karena umumnya memang asam yang didapatkan ketika penyimpanan 20 sampai 24 jam itu adalah asam yang optimal ya. Jadi tidak terlalu asam juga seperti itu. Nah, setelah itu setelah 20 jam kemudian
Siapkan potongan buah segar, ya, masukkan ke dalam wadah dan selanjutnya disiram dengan yogurt yang sudah dikeluarkan dari inkubator. Setelah disajikan, setelah disimpan, disusun, kemudian disimpan di dalam kulkas. Untuk tujuan penyimpanan dalam kulkas adalah menginaktivasi bakteri asam laktat. Ya, jadi dia tidak terus bekerja. Kalau dia terus bekerja nanti asamnya akan semakin pH-nya akan semakin rendah sehingga cita rasanya akan sangat asam sehingga tidak sulit untuk bisa diterima oleh tubuh. Nah, setelah dingin, maka yogurt siap disajikan. Oke, jadi itu adalah proses-proses dan alasan kenapa perlu dilakukan proses yang seperti ditampilkan di layar. Baik mahasiswa sekalian, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang yogurt, kemudian macam-macam yogurt dan cara kerjanya. Dan untuk lebih jelasnya, berikut kita akan melihat proses video praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa yang pernah membuat yogurt dengan cara kerja yang barusan. Baik, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, mahasiswa yang saya banggakan, demikianlah tadi video proses praktikum pembuatan yogurt plain dengan kombinasi buah segar yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kesimpulan dari video pembelajaran pada kali ini yang pertama, yaitu yogurt merupakan salah satu produk fermentasi berbahan dasar susu. Kemudian yang kedua, macam-macam yogurt, yaitu ada dua. Yang pertama, yogurt plain atau yogurt alami di mana tidak ada penambahan gula ataupun flavor sama sekali sehingga rasanya memiliki rasa asam yang khas dan satu lagi yaitu fruity yogurt di mana yogurt tercampur atau dicampur dengan sari buah. Oke. Sedangkan yang ketiga kesimpulannya yaitu tentang pembuatan yogurt plain ada beberapa titik krusial yang harus menjadi perhatian mulai dari pemanasan, kemudian pencampuran sampai dengan pendinginan. Dan satu hal yang harus diperhatikan juga sebelum melakukan praktikum pembuatan yogurt yaitu kebersihan alat harus diperhatikan. Jadi mahasiswa sekalian, demikian video pembelajaran praktikum bioteknologi farmasi pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Apoteker Robin Ajini, mohon pamit undur diri. Satu pantun untuk kita semua, duduk melamun di atas kursi, kursi dipakai di teras buut. Ayo kita manfaatkan bakteri untuk membuat sediaan yogurt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.